Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Ratni Pasaribu, SAP MAP. Pendidikan yang saya miliki yaitu Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk S1 dan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara untuk S2. Bidang keahlian yang saya miliki yaitu Pelayanan Publik. Saya merupakan dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Eka Sakti. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDDU KTPT. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada program studi Ilmu Administrasi Negara yang saya naungi dalam mata kuliah Teori Organisasi dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Teori Organisasi ini adalah mata kuliah ini berfokus pada teori dan juga aplikasi pengorganisasian dalam lingkungan organisasi publik yang kompleks. Berbagai alat konseptual dan kerangka teoris digunakan untuk menganalisis proses dan juga konteks pengorganisasian secara sistematis untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis. Adapun capaian mata kuliah Teori Organisasi adalah CPL yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengembangan pendidikan berstandar nasional dan mengarah pada pendidikan internasional, terutama dalam konsep teori organisasi dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, administrasi negara dalam pembelajaran konsep teori organisasi untuk kesejahteraan dan juga kemajuan bangsa. CPL 3. Mahasiswa mampu membuat keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data dalam lingkup administrasi negara. CPL yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam konsep teori organisasi untuk tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori organisasi berupa definisi, ruang lingkup, perspektif makro dan juga mikro, teori organisasi, dimensi dan juga komponen dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan model-model organisasi, terutama model organisasi modernisasi dan juga makartisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis patologi organisasi dan juga penyehatan organisasi dalam bentuk studi kasus. Serta yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan juga etis dalam menerapkan model-model birokrasi di Indonesia. Adapun materi pembelajaran mata kuliah teori organisasi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep teori organisasi, definisi, ruang lingkup, perspektif makro dan juga mikro teori organisasi dalam dimensi-dimensi komponen organisasi. Yang kedua, bentuk organisasi, struktur, serta desain organisasi. Yang ketiga, pergeseran paradigma organisasi. Yang keempat, pentingnya komunikasi dan juga koordinasi di dalam organisasi. Yang kelima, inovasi dalam organisasi. Yang keenam, model organisasi, terutama model organisasi, modernisasi, dan juga marketisasi. Yang ketujuh, budaya organisasi. Proses terbentuknya budaya organisasi, budaya dalam hubungannya dengan keefektifan organisasi. Yang kedelapan, konsep teknologi organisasi, jenis-jenis teknologi organisasi. Yang kesembilan, konsep lingkungan organisasi, jenis-jenis lingkungan organisasi, peranan dan fungsi lingkungan organisasi bagi keberlangsungan hidup organisasi. Yang ke-10, konsep pengawasan, jenis-jenis pengawasan, tujuan dan manfaat pengawasan dalam organisasi. Yang ke-11, patologi organisasi dan penyehatan organisasi dalam bentuk studi kasus. Terakhir, yang 12, model-model birokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika dalam teori organisasi. Komponen penilaian pada mata kuliah ini dihitung dari yang pertama, kehadiran sebanyak 10%,
Yang kedua, tugas sebanyak 20%. Yang ketiga, kuis sebanyak 10%. Yang keempat, ujian tengah semester sebanyak 25%. Dan yang terakhir, yang kelima, ujian akhir semester sebanyak 35%. Nah, berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar dengan mata kuliah teori organisasi dengan bobot 3 SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah teori organisasi. Namun, sebelum kita masuk dalam perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, anandaku sekalian, pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah teori organisasi. Ketika saudara-saudari melihat ada gambar di depan, siapa yang bisa mengartikan gambar di depan ini? Ada yang bisa? Ya, silakan Jeffrey. Sekumpulan orang lagi rapat, Bu. Oke. Ada lagi? Sekumpulan orang yang sedang menyelesaikan suatu permasalahan di dalam organisasi. Ya, itu dia. Gambar di depan ini adalah menandakan orang-orang yang sedang bermufakat. Orang-orang yang sedang menentukan siapa, apa, dan tujuannya. Nah, ketika kita lihat di gambar ini, kita tidak tahu siapa yang menjadi bawahan, siapa yang menjadi pimpinan. Ada yang tahu tidak di sini siapa yang menjadi pimpinannya? Tidak ya. Termasuk saya sendiri tidak tahu siapa yang menjadi pimpinan dan bawahannya. Oleh karena itu, kita harus masuk ke dalam organisasi agar kita bisa tahu siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, apa visi dan apa misinya. Oke, kita lanjut. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada perkuliahan teori organisasi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari organisasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana perspektif makro dan juga perspektif mikro dalam teori organisasi. Cukup 3 ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini. Ketika kita melihat organisasi, nah, Ibu rasa di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah organisasi, benar? Bahwa banyak kita atau dari kita itu sudah masuk dalam organisasi. Apa organisasi yang paling terkecil? Organisasi yang paling terkecil apa? Ya, organisasi yang paling terkecil itu adalah keluarga. Jadi jangan katakan kalau kita tidak pernah berorganisasi. Ada di sini mahasiswa yang tidak pernah masuk dalam hima, masuk dalam BEM atau lain sebagainya di luar kampus. Jangan katakan kalau tidak pernah masuk dalam organisasi. Dari kita lahir, dari kita masih bayi, kita sudah masuk dalam organisasi. Keluarga adalah organisasi yang terkecil. Apa organisasi terbesar? Tentunya kalau kita bisa melihat adalah ketatanegaraan, kepresidenan, dan lain sebagainya. Di sini, teori organisasi itu adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan cara sebuah organisasi dibangun dan bagaimana ia beroperasi. Dan juga, organisasi itu berfokus pada struktur, bagaimana hubungan antar bagian dalam organisasi, serta perilaku antar manusianya. Kenapa? Karena organisasi itu dalam bentuk bagan atau struktur. Yang paling tertinggi itu biasanya pimpinan, yang paling tertinggi itu biasanya kepala. Oke? Nah, di sini coba dilihat fokusnya ada struktur, itu yang saya katakan tadi. Yang kedua, hubungan antar bagian dalam organisasi. Bagaimana hubungan antar tingkat atasan dengan bawahan, antar pegawai dengan pegawai, itu dia ada dia strukturnya, ada dia mekanismenya, dan ada dia hubungannya. Nah, di sini saya mengambil beberapa ahli yang menyatakan bahwa organisasi itu apa. Nah, bisa dilihat di sini di layarnya.
bahwa ahli pertama yang mengambil organisasi itu adalah Chester E. Barnard pada tahun 1938 yang menyatakan organisasi adalah sistem sosial yang terdiri dari individu yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi kalau hanya individu yang di dalamnya tidak akan ada tujuan. Akan tetapi kalau sudah ada individu-individu maka akan tercapailah tujuan. Yang kedua, Max Weber pada tahun 1922 menjelaskan organisasi tentang birokrasi sebagai struktur yang memiliki hierarki jelas, aturan, prosedur yang terstandarisasi. Nah, di sini kalau seandainya ada nih yang melihat aturan, kita sering ya melihat ada perwako, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri. Itu dibuat oleh sekumpulan orang yang berorganisasi. Baik, untuk tokoh yang ketiga, kita tidak asing lagi bahwa Bapak Henry Fayol. Tokoh ini mulai ada sejak tahun 1916. Nah, kalau ada yang sering dengar namanya tapi tidak tahu orangnya, itulah dia orangnya. Itulah dia Bapak Henry Fayol, yang mana Bapak ini menyebutkan dalam organisasi itu ada beberapa kriteria, ada beberapa item. Kalau kita bisa sebutkan adalah organisasi merupakan teori manajerial yang berfokus pada pengelolaan yang efisien melalui prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, organisasi, pengarahan, dan juga pengendalian. Sebelum kita melakukan organisasi, pasti ada perencanaan dulu. Kalau tidak ada perencanaan, mungkin organisasi itu akan amburadul, berantakan, ribut. Kenapa ribut? Karena yang di dalamnya adalah manusia-manusia, individu-individu. Oleh karena itulah harus ada perencanaan, ada pengendalian. Makanya dalam organisasi itu dia ada yang istilahnya itu yang mengatasi pimpinannya. Di bawah pimpinan itu apa? Contohnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Sebelum bendahara itu dia ada sub bidang. Di bawah sub bidang inilah yang disebutkan anggota. Kalau tidak ada perencanaan di dalamnya, tidak ada pengarahan, tidak ada pengendalian, maka organisasi itu akan tutup. Organisasi itu akan berhenti dan tidak akan berjalan dengan lama. Itu yang disebutkan oleh Bapak Henry Fayol. Yang keempat, Bapak Douglas McGregor pada tahun 1660 yang menyebutkan organisasi itu berdasarkan teori X dan teori Y, yang mana menggambarkan dua pandangan berbeda terhadap manusia di dalam tempat kerjanya. Teori X menganggap pekerja itu pemalas dan teori Y melihat pekerja sebagai individu yang berpotensi berkembang. Ini sering terjadi ya, kalau di sebuah organisasi, mungkin di sini nggak ada yang PKL, tapi mungkin nanti akan KKN. Di KKN nanti saudara itu akan menemukan, nah itu akan organisasi nanti tuh. Organisasi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Di KKN ini nanti saudara-saudari itu akan menemukan ada yang rajin, ada yang malas, ada yang hobinya tidur, ada yang hobinya siap saji saja, ada yang hobinya ya udah berikan uang saja. Ada nanti akan temukan itu. Nah, bagaimanalah saudara bersikap? Jangan menonjolkan emosi pribadi. Itu dia. Ini yang bisa kita terapkan dari Douglas. Kita ganti teori X itu di tempat kerja menjadi organisasi saudara-saudari sekalian. Dapat kita simpulkan bahwa organisasi itu adalah sistem yang terdiri dari individu yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuannya bersama. Dalam organisasi ini terdapat struktur dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga organisasi ini akan mencakup berbagai elemen, yang mana elemennya adalah struktur, hubungan antar individu yang saling mendukung. Bisa kita lihat gambaran organisasi seperti gambar tersebut. Ini adalah gambaran organisasi di masa depan.
Yang mana gambaran organisasi masa depan ini terdiri dari inovatif, kreatif, proaktif, profesional, outsourcing, jejaring kerja, terbuka, dinamis, fleksibel, adaptif, keunggulan kompetitif, nilai tambah yang mana berbasis pengetahuan. Ini dia rancangan organisasi di masa depan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, silakan Ibrahim. Silakan berdiri. Baik Bu, saya ingin bertanya dari penjelasan teori organisasi yang Ibu jelaskan itu, bisa Ibu jelaskan bagaimana peranan teori organisasi itu dapat memahami perilaku organisasi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dari Ibrahim karena dia langsung bertanya bagaimana peranan organisasi dalam perilaku organisasi. Ini, berbicara mengenai perilaku organisasi, tentu di dalamnya adalah individu. Nah, kita akan menyatukan sikap individu ini. Nah, peranan organisasi di sini adalah mengarahkan, mengendalikan, pengawasan, sehingga individu-individu yang saya sebutkan tadi tidak hilang arah, tidak lari arah, tetap satu tujuan. Oleh karena itu, sebelum adanya organisasi, sebelum dijalankannya organisasi, ada yang namanya ADRT, ada yang namanya kebijakan dibuat. Atas dasar kebijakan ini, atas dasar ADRT ini, perilaku-perilaku yang disebutkan dengan individu tadi tidak akan lari, tidak akan menyeleweng. Nah, ketika ini muncul lagi nih pertanyaan dari pertanyaannya si Ibrahim. Ketika nanti tetap nih Bu, bagaimana Bu jika sudah adanya kebijakan, sudah ada ADRT, sudah dilakukan, namun perilaku tersebut tetap melakukan sikap yang menyeleweng, maka nanti akan ada sanksi, maka akan ada punishment. Apa dia? Mungkin yang pertama itu diberikan peringatan dulu. Kalau tidak mampan dengan peringatan, maka akan dikeluarkan secara tidak baik dari organisasi. Itulah pentingnya ADRT dalam sebuah organisasi. Itu ya Ibrahim. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah ruang lingkup dari organisasi. Ruang lingkup organisasi mencakup bagaimana aspek-aspek yang berhubungan dengan struktur, dengan proses, dan juga interaksi antar anggota dalam organisasi tersebut. Nah, ini dia aspek-aspek utama ruang lingkup organisasi. Ya, ruang lingkup organisasi itu ingat ya, ruang lingkup organisasi itu adalah benda hidup yang ada di dalamnya, tapi tidak tumbuh-tumbuhan, tidak hewani. Ya, jadi jangan mengatakan nanti tumbuhan, hewan itu juga masuk dalam organisasi, tidak. Ruang lingkup itu adalah manusia dan manusia lainnya. Nah, di sini aspek utama dari ruang lingkup organisasi itu adalah struktur organisasi. Pembagian dari struktur organisasi itu yang pertama menyusun dan mengatur bagian-bagian dalam organisasi serta bagaimana hubungan antar bagian tersebut. Contohnya, struktur dari hierarki, departemen, dan juga pembagian tugas. Yang kedua, bagaimana tujuan dari organisasi itu yang di dalamnya menyangkut bagaimana penentuan arah dan bagaimana fokus dari kegiatan organisasi ini. Apa yang menjadi contohnya? Contohnya adalah mencapai keuntungan, meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga pelanggan. Artinya organisasi tujuannya untuk publik. Walaupun dia organisasi privat, tapi keuntungannya untuk publik, untuk orang banyak, untuk pelanggan yang menikmatinya. Gitu ya. Dan yang ketiga, dalam ruang lingkup organisasi itu ada proses organisasi. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, bagaimana organisasi melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuannya. Apa contohnya? Proses organisasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Kita lanjut untuk aspek-aspek lain dalam ruang lingkup organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Budaya di sini diartikan sebagai kebiasaan, tradisi. Bagaimana budaya organisasi ini pasti akan berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Contoh, katakanlah di budaya organisasi A, seorang pemimpin itu memiliki sikap yang loyal,
Sedangkan di organisasi B, pemimpin itu memiliki sifat yang pendiam, tegas, dan lain sebagainya. Kalau kita contohkan dengan masa kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Prabowo sekarang, jelas kita lihat berbeda sifat pemimpinannya. Gitu. Ya, jadi tidak akan sama budaya organisasi A dengan budaya organisasi B. Tidak akan sama bagaimana organisasi di daerah Jawa dan bagaimana organisasi di daerah Sumatera Utara. Kalau di daerah Jawa itu biasanya ngomongnya pelan-pelan, baik-baik, alon-alon. Sedangkan di daerah Sumatera Utara itu ngomongnya terkesan tegas, jelas, tapi tidak marah. Itu perbedaan budaya organisasi. Jadi nanti jangan disamakan ketika nanti saudara ini sudah bekerja ya, sudah masuk ke dunia pekerjaan dan diterima di daerah Papua, terima di daerah Ambon, Sumatera Utara, itu berbeda dengan Minangkabau. Jangan dibawakan. Makanya ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan dibawa bagaimana tradisi di Minang, tapi kita mengikuti bagaimana tradisi di mana kita ditempatkan nantinya. Begitu ya untuk organisasi dan budaya organisasi. Yang kedua, bagaimana sumber daya? Sumber daya di sini mencakup manusia, bagaimana teknologi, keuangan, material yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi. Sumber daya ini perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuannya. Sedangkan yang ketiga adalah lingkungan organisasi. Berbicara mengenai lingkungan organisasi, kita mengetahui bahwa lingkungan organisasi itu terbagi atas dua. Yang pertama, lingkungan organisasi secara fisik, dan yang kedua, lingkungan organisasi secara non-fisik. Fisik adalah bagaimana hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, pemimpin dengan bawahan, pegawai dengan pegawai. Itu dia hubungan yang fisik. Sedangkan non-fisik itu adalah alat pembantu dalam organisasi. Apa contohnya? Meja, kursi, lemari, laptop, komputer, printer, itu dia merupakan lingkungan kerja non-fisik. Kalau tidak ada ini, maka tidak akan mendukung tujuan-tujuan dari organisasi. Paham ya sampai di sini? Maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup organisasi mencakup berbagai aspek seperti struktur, tujuan, proses, budaya, sumber daya, dan juga lingkungan. Pemahaman yang baik tentang ruang lingkup organisasi sangat penting untuk pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebelum kita masuk dalam perspektif makro, apakah ada dari mahasiswa-mahasiswi sekalian yang ingin bertanya? Oke, ini antusiasnya sangat banyak ya. Baik, Dina silahkan berdiri. Baik Bu, saya ingin bertanya, kenapa dalam sumber daya yang ada di organisasi tersebut sering dianggap manusia ini sebagai sumber daya yang paling sulit untuk dimasukkan ke dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, Bu? Oke. Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Pertanyaannya sangat bagus. Berbicara mengenai bagaimana manusia tidak mau masuk dalam organisasi itu sebenarnya tergantung kepada manusianya ya, tergantung kepada individunya. Makanya biasanya sebelum seseorang masuk dalam organisasi itu ada BIMTEK, ada pelatihan, bahkan dia ada rekrutmen loh. Pantas nggak ya dia masuk dalam organisasi? Layak nggak ya dia dalam organisasi? Itu dinilai, akan dinilai bagaimana psikologisnya, akan dinilai bagaimana kesiapannya dalam mengikuti organisasi. Biasanya seseorang yang bangunnya jam 8 itu tidak pantas untuk ikut organisasi. Tapi kalau dia bangun jam 6, bangun jam 5, mungkin dia layak. Bahkan dia layak untuk masuk dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena dia sangat menghargai waktu. Time is money. Tidak membuang-buang waktu. Dan biasanya juga orang-orang yang berorganisasi itu adalah orang-orang yang sering bergaul, tidak introvert, tidak sering menyendiri, tidak menang sendiri, gitu. Itu ya Dina. Kita lanjut dalam perspektif makro dan mikro. Pengertian dari perspektif makro dalam teori organisasi itu adalah memfokuskan pada struktur yang besar organisasi dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai sistem sosial yang luas
dengan mempertimbangkan hubungan antara organisasi, lingkungan sosial, politik, dan juga ekonomi serta budaya. Itu dia, makro. Makro itu luas ya. Nah, apa contoh cakupannya? Contoh cakupan ini meliputi bagaimana keputusan organisasi seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial global, dan bagaimana perubahan-perubahan sosial budaya. Sedangkan untuk yang mikro, nih dia, perspektif mikro itu dia biasanya organisasi yang lebih kecil, yang mana di sini berfokus pada individu dan kelompok-kelompok kecil dalam organisasi. Pendekatan ini menyoroti perilaku individu, bagaimana interaksi antar karyawan, serta dinamika kelompok yang ada dalam organisasi. Kalau kita buatkan dalam bentuk bagan, ini dia perspektif makro dan mikro itu. Pada yang makro itu merupakan organisasi besar, sistem sosialnya besar, struktur organisasinya besar. Cakupannya analisis organisasi secara keseluruhan dan faktor-faktor eksternal. Sedangkan contohnya itu adalah organisasi multinasional, industri, dan juga negara, yang mana menganalisis pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Sedangkan untuk yang mikro, fokusnya itu pada individu, kelompok kecil, dan interaksi dalam tim. Itu dia untuk materi kita pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan tadi? Silahkan diangkat tangannya. Oke Lia, silahkan berdiri. Baiklah, di sini Lia akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas tugasnya masing-masing. Dan di dalam organisasi tersebut terdapat pimpinan dan bawahan. Oke, baik. Terima kasih Lia, sangat menarik. Nah, dari jawaban Lia tadi dapat Ibu simpulkan bahwa pertemuan kita kali ini dari materi-materi yang telah Ibu jelaskan, kesimpulannya terdiri atas 3. Yang pertama, definisi organisasi. Organisasi itu merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, yang mana di dalamnya ada struktur dan juga pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, ruang lingkup organisasi itu terdiri dari organisasi mencapai struktur, tujuan yang jelas, bagaimana proses kerja, budaya, sumber daya, dan juga lingkungan kerja di dalamnya. Dan kesimpulan yang ketiga adalah perspektif makro dan mikro. Untuk makro itu adalah sebuah organisasi yang besar, yang mana organisasi besar ini tercakup di dalamnya hubungan antara sosial, politik, ekonomi, budaya. Sedangkan yang dari perspektif mikro adalah organisasi tim, organisasi kecil, di dalamnya termasuk individu-individu, pegawai-pegawai lainnya yang memiliki tujuan bersama untuk dicapai. Nah, sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga kiranya perkuliahan ini dapat bermanfaat dan juga dapat membawa nilai positif untuk saudara-saudari sekalian. Jangan lupa untuk minggu depan dikerjakan tugas yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Teori Organisasi pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Eka Sakti. Video ini merupakan salah satu persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Semoga menjadi pertimbangan baik pada proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang yang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.